Halo dan selamat datang di edisi spesial ini. Ini adalah laporan Senin terakhir dari Bordier untuk tahun 2025. Statistik yang dirilis terlambat minggu lalu di Amerika Serikat menegaskan tren penurunan di pasar tenaga kerja. Anda dapat melihat bahwa ekonomi Amerika hanya menciptakan rata-rata 22.000 lapangan kerja per bulan dalam 3 bulan terakhir. Tingkat pengangguran pun naik kembali menjadi 4,6%, sebuah titik tertinggi dalam siklus ekonomi ini, di mana titik terendahnya adalah 3,4% pada semester pertama tahun 2023. Data ini juga harus dikaitkan dengan tingkat kepercayaan konsumen yang sangat rendah dalam perspektif historis. Namun demikian, Anda dapat melihat di sini bahwa tahun ini secara umum positif bagi sebagian besar kelas aset. Emas adalah salah satu aset favorit kami dan telah naik sebesar 65% dalam dolar. Saham-saham negara berkembang yang kami pandang positif telah mengungguli saham-saham Eropa. Saham-saham Amerika Serikat memberikan imbal hasil sebesar 16%. Namun dalam dolar yang rata-rata terdepresiasi sebesar 9%, bahkan 13 hingga 14% terhadap euro dan franc Swiss. Sebaliknya, obligasi Amerika justru yang berkinerja paling baik dengan 8%. Hal ini masuk akal jika melihat tingkat suku bunga Amerika dan tren penurunannya. Apa pandangan dan posisi kami di awal tahun 2026? Nah, pandangan kami berbeda-beda tergantung pada wilayah dan mata uangnya. Di Amerika Serikat, kami berpikir bahwa dengan inflasi yang hampir terkendali, melambatnya pasar tenaga kerja, dan pergantian kepemimpinan di Federal Reserve, suku bunga dan imbal hasil Amerika akan terus melonggar. Inilah alasan pandangan kami yang bearish terhadap dolar dan kelebihan bobot kami pada instrumen fixed income. Obligasi yang imbal hasil risikonya jelas lebih tinggi dibandingkan saham, di mana kami sedikit underweight. Situasinya berbeda di Eropa, di mana menurut kami Bank Sentral tidak akan menurunkan suku bunga, dan di mana kami menunggu sebuah pemulihan siklus yang akan semakin nyata pada paruh kedua tahun ini. Di sini posisi kami lebih seimbang antara obligasi dan saham dengan kecenderungan yang lebih siklikal dan domestik. Pandangan yang juga konstruktif terhadap saham di Swiss, di mana sebaliknya imbal hasil risiko jauh lebih positif dibandingkan obligasi, sehingga pencarian imbal hasil melalui alternatif dan properti tetap menjadi pilihan utama. Akhirnya kami tetap positif terhadap emas, yang menurut kami belum berada di wilayah gelembung. Emas akan tetap menjadi aset yang secara struktural diuntungkan oleh penciptaan uang secara umum. Dan juga pengurangan exposure terhadap dolar oleh bank sentral negara-negara berkembang, khususnya. Menghadapi skenario utama ini, kami memantau 4 risiko, khususnya stagflasi di Amerika Serikat, yaitu penurunan tajam di pasar tenaga kerja yang disertai inflasi tinggi dan persisten. Ini bukan skenario kami untuk saat ini. Pelepasan carry trade Jepang secara tidak teratur, dalam asumsi kenaikan suku bunga berulang oleh Bank Sentral Jepang, bersamaan dengan penurunan suku bunga berulang oleh Bank Sentral Amerika. Kesulitan pendanaan untuk investasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan di Amerika Serikat. Perlu dicatat juga bahwa sektor teknologi tidak berkinerja lebih baik dari pasar. Saham-saham besar di Amerika Serikat selama 3 bulan terakhir sekitar 2,5%, dan akhirnya jika terjadi kegagalan pada pasar kredit swasta untuk perusahaan atau properti, di mana beberapa sinyal stres atau diskonto telah muncul, jika hal ini menyebar ke sistem keuangan dan pasar keuangan yang liquid. Saat ini kita sama sekali belum berada pada situasi tersebut. Seperti biasa, namun lebih dari biasanya, diversifikasi harus tetap dijaga. Secara keseluruhan, kami tetap optimis menjelang tahun 2026, namun kami akan siap untuk secara aktif menyesuaikan pandangan dan exposure kami jika salah satu dari skenario alternatif ini benar-benar terjadi. Itu saja untuk hari ini dan untuk tahun ini. Kami bersama Gianluca dan tim investasi mengucapkan selamat merayakan akhir tahun, selamat Natal bagi merayakan. Semoga tahun 2026 tahun istimewa.